Setuju, katakan amin. Saya akan sharing di kesempatan hari ini di minggu pertama bulan Maret tentang sehat jiwa, pulih jiwa, eh, sembuh dan pulih jiwa. Dan saya kasih judul sehat bebas dari sakit atau tekanan di jiwa atau gelisah di hati saudara. Saya akan sharing satu ayat firman Tuhan dan ada 2 poin di situ. Kalau saudara alami depresi atau tekanan jiwa mungkin tidak enak, dan mungkin ada yang pernah alami dan ada yang mungkin tidak alami. Nah, kalau saudara tidak seperti yang dialami oleh keadaan bangsa ini, yang akan saya ekspos 2 ayat ini, saudara hanya dengar saja dan biarlah itu menjadi sebuah kebenaran yang akan menolong saya saudara dalam kehidupan saya, dan saudara bisa menolong orang lain juga. Mazmur 42 ayat 6 ayat 12, dan sebetulnya Mazmur 43 di ayat yang terakhir juga sama bunyinya. Jadi ada 3 ayat yang sama bunyinya, diulang 3 kali di dalam kitab Mazmur. Mazmur 42 ayat 6 ayat 12 dan Mazmur 43 ayat yang terakhir. Karena itu menceritakan sebuah kisah yang sama. Nah, mari sama-sama kita baca ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 6, 1, 2, 3. Mazmur 42 ayat 6 yang ini, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Elohim, sebab aku akan senantiasa memuji Dia, penyelamatku dan Elohimku. Mengapa engkau tertekan jiwa dan gelisah di diri? Kalau di terjemahan lain, tertekan jiwa dan gelisah dalam hati. Surat ayat ini, pasal 42-43 itu ada latar belakangnya. Saya pernah cerita kalau orang Israel itu ditawan dan taruh di tempat pembuangan, dan di sana mereka mengalami tekanan hati yang luar biasa. Sehingga mereka di tepian sungai Babel, mereka menggantungkan alat musik kecapi mereka di pohon gandarusa. Mereka mengalami tekanan jiwa dan gelisah dalam hati yang luar biasa. Nah, sehingga dituliskan air mataku menjadi makanan siang malam. Nah, kalau kita kan makan nasi, tetapi kalau mereka air mataku menjadi makanan siang malam, sebab orang-orang itu ngomong, mana Tuhanmu? Ya, jadi kalau kira-kira digambarkan seperti ini, katanya Tuhan kamu itu hebat, katanya Tuhan kamu itu luar biasa. Kok dia bisa biarkan kamu kok jadi budak di negara asing? Mana Tuhanmu? Jadi suruh mereka nyanyi, tapi itu supaya olok-olok. Kan mereka puji, Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tapi orang berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa. Keadaan kamu begitu. Nah, kira-kira keadaan seperti itu, sehingga mereka berkata begini, air mataku itu jadi makananku siang malam. Mereka mengumpamakan diri mereka seperti rusa yang rindu air. Aduh, kapan ya aku bebas dari tekanan ini? Kapan ya aku bebas dari keadaan ini? Kapan ya aku bebas dari gelisah, tekanan di jiwaku? Aku rindu tempat yang tenang, aku rindu tanah airku, tempat yang tenang. Jadi seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwanya mereka merindukan Tuhan. Jiwaku haus, kapan aku boleh datang kepada Tuhan? Jadi karena mereka alami sebuah tekanan, alami sebuah keadaan, situasi yang membuat jiwa mereka tertekan, sehingga mereka mengumpamakan aku ini seperti rusa yang haus tengah mati, sulit, gak ketemu hal yang baik. Aku rindu dulu di tempatku ketemu Tuhan, ada damai, ada ketenangan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi sekarang jauh. Nah, ini yang dialami oleh bangsa ini, dan ayat berikut berkata begini, mereka berkata, ayat yang 11, seperti tikaman pedang ke tulang, lawanku mencela aku. Diulang lagi, Tuhanmu itu mana? Jadi mereka mengalami sebuah keadaan, mungkin keadaan di sekitar mereka, keadaan-keadaan yang membuat jiwa mereka tertekan itu, mereka gambarkan seperti sepedang itu tikam ke tulang, dan mengalami tekanan yang luar biasa. Ini bangsa Israel. Kalau saya dan saudara, kapan kita bisa mengalami tekanan di jiwa? Saya berdoa nggak ada yang alami tekanan di jiwa, atau mungkin saudara pernah mengalami dan melewati. Kapan? Mungkin saudara di depan saya baik, atau di gereja saudara bisa berkata, Tuhan baik, puji Tuhan.
Tapi saya gak tahu, mungkin saudara juga mengalami tekanan-tekanan dalam jiwa saudara. Apapun itu, saudara telah datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika di tangan Tuhan ada pertolongan Tuhan. Percaya, katakan amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada tangan Tuhan yang menolong kita. Tapi kapan kita bisa mengalami tekanan jiwa? Kita semua bisa berpotensi mengalami tekanan di jiwa. Kapan? Bisa saja karena kesibukan atau kerasnya pekerjaan dan saingan dalam kehidupan membuat kita tertekan jiwa kita. Gak bisa tidur mungkin. Atau kita kecewa karena harapan, keinginan, cita-cita tidak bisa terjadi, gagal seperti yang kita harapkan. Atau kita bisa tertekan karena semua yang kita ingin tidak tercapai. Atau rasa percaya diri yang rendah. Atau kita merasa berbeda dengan ketika membandingkan hidup dengan orang lain. Atau ada penyakit dalam tubuh, ataupun kehilangan. Sehingga kita mengalami tekanan, kedukaan, ataupun kecelakaan, dan sebagainya. Kita bisa mengalami tekanan di jiwa. Dan tandanya biasanya mungkin murung, mungkin khawatir berlebihan, mungkin dia mengurung diri, mungkin mudah tersinggung, mungkin sakit kepala, mungkin saja jantungnya berdebar-debar, mungkin gak bisa tidur, mungkin dia makan gak bisa merasa ada rasanya, dan sebagainya. Nah, ini kan tanda bahwa jiwa sedang tidak sehat. Apakah saudara mungkin mengalami seperti itu? Apakah saudara pernah mengalami hal yang seperti itu? Ini mungkin adalah sebuah keadaan di mana tertekan di dalam jiwa saya dan saudara. Mungkin di suhunya dingin tapi saudara berkeringat, bisa saja tangan saudara sedang mengeluarkan air karena saudara sedang takut tentang sesuatu dan memikirkan sesuatu, jiwa tertekan. Nah, saya berdoa nggak ada di sini, tapi kalau mungkin saudara pernah mengalami, saudara pernah tahu, dan itu adalah keadaan kita. Kalau bangsa Israel lain, tapi keadaan kita mungkin seperti itu. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua di kesempatan ini. Saya mau sampaikan sehat itu lebih baik. Sehat jiwa kita, tenang jiwa kita, dan menikmati berkat Tuhan itu jauh lebih baik. Setuju? Katakan amin. Sehingga jangan biarkan diri kita tertekan, jangan biarkan jiwa kita tertekan. Sehat dan menikmati anugerah berkat Tuhan itu jauh lebih baik. Nah, bagaimana kita bisa bebas dari tekanan di jiwa kita? Dari ayat ini kita akan belajar dua hal saja. Saya garis bawahi. Mengapa tertekan jiwa dan gelisah dalam diri? Ternyata pemazmur pernah mengalami. Ini adalah sebuah kisah di kitab Yeremia, dan mereka telah sampai di tanah yang dijanjikan, tempat pembebasan, dan mereka menuliskannya di dalam Mazmur. Ini adalah keadaan kami, dan mereka selalu mengingat-ingat terus. Oh, dulu aku mengalami tekanan jiwa, tapi aku bisa lewat. Aku tidak bunuh diri, aku tidak mati, aku tidak hilang di sana, aku tidak salah jalan, aku tidak memilih jalan yang lain di sana. Aku bisa kembali dengan utuh. Nah, sehingga di bagian berikutnya berkata, berharaplah kepada Tuhan. Kenapa aku tertekan jiwa dan gelisah dalam diriku? Maka yang pertama adalah berharap kepada Tuhan. Dalam keadaan itu mereka berharap kepada Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini jangkar. Harapan itu seperti sau atau seperti jangkar. Saya gambarkan seperti jangkar karena kitab Ibrani menggambarkan harapan itu seperti jangkar. Jadi ketika kita sedang gelisah dalam hati dan tertekan di jiwa karena situasi dan keadaan kita, maka jangan lupa berharaplah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Berharaplah kepada Tuhan. Setuju? Katakan amin. Nah, kalau saya berkata berharap kepada Tuhan, memang saya sudah berharap. Oke, saya kasih aplikasinya supaya lebih mudah. Nah, saya tulis sini. Berharap itu aplikasi pertama adalah terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara lihat ini tadi adalah jangkar. Jangkar ini sedang bekerja dengan baik di dasar yang tak terlihat. Tetapi ada tali yang menghubungkan dari perahu ke jangkar. Jangkarnya di bawah sana. Jadi jangkar sedang ada di sana, tapi ada tali yang sedang menghubungkan jangkar dengan tali. Tali dengan perahu dengan jangkar dihubungkan pakai tali. Nah, jadi yang saya mau maksudkan adalah ketika kita adalah di atas perahu kehidupan dan kita sedang di dalam keadaan badai, digoncang oleh badai dan pergumulan, dan jangkar kita sudah lepaskan. Yesus telah menyelesaikan semuanya bagi saya dan saudara. Ibrani berkata, pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat
dan aman bagi jiwa kita. Nah, Yesus telah menyelesaikannya. Dia adalah jangkar, dia bekerja dengan utuh, sempurna, selesai, finish sudah di sana. Tapi waktu kita hidup dan kita di dalam badai dan pergumulan, kita lupa talinya putus. Dia sudah selesai bekerja di sana. Bukankah untuk kesembuhan kita, dia telah selesai kerjakan untuk kita? Percaya, katakan amin. Untuk berkat, untuk penerimaan, untuk anugerah, untuk manisnya kasih karunia untuk kita hidupi dalam dunia ini. Bukankah bukan kita yang kerja, tapi dia sudah selesaikan bagi kita? Telah menyelesaikannya dan telah membelah tirai ruang maha kudus sehingga tidak ada lagi batasan. Dan dia telah menyelesaikannya bagi saya dan saudara. Tapi dalam keadaan badai dan goncangan, lupa talinya itu putus. Yang dia kerjakan bagi saya, saudara, tidak ada artinya. Seharusnya saya dan saudara terlindungi dengan baik. Saya dan saudara tidak tenggelam. Seharusnya kita tidak melarat atau lari, karam, tenggelam. Karena ada jangkar, tetapi karena talinya putus. Kalau saudara di laut, lalu jalan, badai, gelombang, angin deras dari depan dan arus dari depan kuat, kita ke sana, lalu angin badai dari belakang, lalu tiba-tiba mesin motornya mati. Ada dua kemungkinan saja, di tengah badai dan arus yang deras ada dua kemungkinan. Kita bisa saja hanyut dan karam dan dihantam badai tenggelam, atau saja kita bisa melarat, lari jauh dari tujuan. Tapi kalau dalam keadaan yang bahaya begitu, jangkar dilepaskan ke sana dan jangkar bekerja di sana, dan tali yang menghubungkan jangkar dengan perahu tidak putus, maka badai, gelombang, apapun, kita tetap aman di situ. Kita tinggal hanya ulurkan sedikit, panjangkan talinya supaya ketika ada gelombang, perahu kita cukup bermain di situ. Maka kita tidak akan kena bahaya. Karena jangkar telah bekerja untuk saya dan saudara. Yesus adalah jangkar. Jadi dalam keadaan hidup di tengah badai pergumulan, berharaplah kepada Tuhan. Artinya terhubung dengan Tuhan. Dan orang yang terhubung dengan Tuhan, ini adalah tandanya. Dia diberkati, orang yang mengandalkan Tuhan. Karena dia sedang terhubung dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan di tengah badai dan pergumulan, ini adalah orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Setuju, katakan amin. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak takut ketika panas datang, daunnya tetap hijau, tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Ini adalah orang yang berharap pada Tuhan. Ketika keadaan badai, pergumulan, jangkarnya telah bekerja, dan dia memastikan talinya tetap terhubung. Gak diputusin, gak dibiarkan, tetapi dia tetap terhubung dengan jangkar. Ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya ada orang yang berkata begini, aku gak butuh Tuhan. Aku gak butuh. Yesus sudah selesai kerjakan bagiku, tapi aku gak butuh. Aku mau putusin talinya, aku mau dayung dengan kekuatanku, aku mau pergi sesuai dengan tujuanku dan keinginanku. Gak perlu Tuhan, gak perlu terhubung dengan Tuhan. Memilih untuk memutuskan rantai atau tali yang menghubungkan perahu dengan jangkarnya. Dan dia mau dayung dengan kekuatannya, mau kemana dia suka. Ini orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, gak perlu lagi. Dan dia seperti belukar di padang pasir, tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Sebab itu kenapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Artinya dalam keadaan apapun itu, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang terhubung dengan Tuhan artinya orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang seperti pohon ditanam di dekat air, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Kalau seandainya kita memilih untuk memutuskan talinya, kita sedang memilih kematian. Dan tidak heran ya, ada orang yang kemarin keadaannya baik, dia baik. Tapi ketika ada badai datang dalam hidupnya, tiba-tiba talinya itu ternyata gak terhubung dengan jangkar, sehingga akhirnya dia hanyut. Tidak heran ya kalau orang ketika alami badai,
Si suami ketika alami pergumulan dalam pernikahan rumah tangga, dia lari pergi ke drugs. Dia lari pergi kepada dunia yang lain. Pergi cari kesenangannya dan hancur. Bukan tambah baik, tapi dia hancur. Karena dia memilih jalannya sendiri. Padahal di dalam keadaan badai pergumulan itu, jangan milih jalan sendiri. Tetap terhubung dengan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Percaya, katakan amin. Nah, aplikasi kedua, berharaplah kepada Tuhan. Ketika jiwamu tertekan, hatimu gelisah, berharaplah kepada Tuhan. Aplikasi kedua adalah fokuslah pada Tuhan. Kalau tadi di tengah badai pergumulan, angin badai sedang menghantam perjalanan kita, dan keadaan tidak baik, jangkar telah kita lepaskan dan bekerja dengan baik. Perhatikan talinya, tetap terhubung dengan jangkar, pasti aman. Nah, yang kedua, berharap pada Tuhan artinya fokuslah kepada Tuhan. Lihatlah kepada Tuhan. Saya pernah tulis, penulis film Star Trek, dia berkata, fokusmu itu menentukan realitamu. Coba saudara pulang dan saudara mikirin masalahmu semakin banyak. Semakin banyak mikir, semakin banyak mikir, semakin banyak mikir. Maka masalahmu akan menguasai pikiranmu. Dan segala sesuatu akan tertarik dan terdorong seperti apa yang ada di pikiranmu. Nah, ini namanya hukum law of attraction. Atau saudara pikir sukses, 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 kaya dan kaya, maka semua dalam pikiranmu akan dipenuhi dengan pikiran kaya. Dan saudara pergi dan saudara ketemu, sepertinya semuanya terhubung, semuanya terkonek, seperti semuanya ada mata, semuanya tertuju kepada saya. Nah, itu kan hukum law of attraction. Tapi kalau saudara fokus kepada apa, itu akan menjadi realita dalam hidup saudara. Nah, Alkitab berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Percaya, katakan amin. Tuhan adalah gembala kita. Saya dan saudara pasti takkan kekurangan. Percaya, katakan amin. Sadar saudara bahwa hidup kita itu di sekeliling kita itu ada bahaya-bahaya. Ada predator-predator. Ada ancaman-ancaman yang tidak kita lihat. Sehingga kita perlu gembala yang menuntun kita. Apakah kita tahu ada penyakit yang akan datang menyerang kita? Apa kita tahu ada bahaya yang akan datang menyerang kita? Pasti kita tidak tahu. Tapi sadarlah bahwa kalau kita bisa menikmati anugerah, bisa dituntun ke air yang tenang dan padang yang berumput hijau. Itu adalah pekerjaan sang gembala untuk saya dan saudara. Sekalipun berjalan dalam bayang-bayang, tidak takut bahaya. Tuhan beserta saya dan saudara. Gadanya, tongkatnya, itu yang menghibur kita. Yang percaya katakan amin. Sekalipun berjalan dalam bayang-bayang lembah kematian. Coba saudara perhatikan, kita sedang berjalan dan sekarang ada bayang-bayang kematian yang menghantui kita, membayang-bayangi kita. Sementara di sisi yang satu ada sang hidup. Coba saudara berjalan dalam kehidupan dan dihadapkan dengan dua. Sebelah kanan sang hidup, yang di sebelah kiri sang kematian. Saudara mau jalan dan lihat kemana? Ke sini atau ke sini? Saudara menjalani kehidupan di tengah segala kegelapan dan ketakutan, dan ada sang hidup bersama kita dan sang kematian membayangi. Saudara jalan di sini, saudara fokus ke sang hidup atau sang kematian? Bayang-bayang kematian atau bayang-bayang apakah Tuhan atau Tuhan yang hidup? Fokuslah kepada sang hidup. Fokus kita akan menentukan realita. Di masa pandemi kan orang dihadapkan dengan bayang-bayang kematian toh. Dan orang banyak takut, lupa fokus kepada Tuhan yang hidup. Sedang dibayang-bayangi oleh kematian dan lupa mereka telah mengisi pikiran mereka kebanyakan dengan kematian. Telah mengisi pikiran mereka kebanyakan kekhawatiran tentang penderitaan, sakit, penyakit dan sebagainya. Lupa kalau mereka ada sang hidup yang menyertai. Padahal mereka bisa mengubah fokus dan perhatian kepada Tuhan yang hidup. Fokusmu akan menentukan realita hidup kita. Setuju, katakan amin. Kalau saya berkata begini, hari ini saya memperhadapkan kepada saudara berkat dan kutuk, hidup dan mati, pilih yang mana? Pada hari ini aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
Pilih yang mana? Pilih mati, pilih hidup, pilih berkat, atau pilih kutuk? Semua pasti tahu. Pilih hidup dan pilih berkat. Amin. Semua orang pasti tahu itu. Tapi ternyata realita dalam kehidupan kita nggak pilih itu. Ternyata kebanyakan kita nggak pilih itu. Coba ya, dalam hidup kita bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang kematian selalu membayangi. Itu menjadi bagian daripada kehidupan. Tapi di sisi yang lain ada kehidupan dan sang berkat. Dan sekarang kita hidup. Dan sekarang kita jalan. Ternyata orang lebih banyak fokus di sini, yang bayang-bayang ketakutan, kematian, dan kutuk ini. Kebanyakan semua berfokus di sana. Dan ternyata fokus mereka ke sana mempengaruhi realita dalam kehidupan ternyata. Mempengaruhi tindakan dan aksi dalam kehidupan ternyata. Kalau hari ini saya memperharapkan kepada saudara kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, maka pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu. Yang percaya katakan amin. Waktu kita fokus kepada Tuhan, kita tiba-tiba melihat masalah kita ternyata lebih kecil ya. Waktu kita fokus kepada Tuhan, maka kita bisa melihat ternyata masalahku nggak berarti ya. Coba ya, kalau kita hidup di dunia, masalah kita itu apa? Masalah kita semua hanya berfokus kepada apa yang fana. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, ternyata kita tahu bahwa Dia memberikan jauh lebih besar daripada apa yang fana. Sehingga kita mulai tahu, oh ternyata keadaan itu ini begitu nggak berarti ternyata. Karena yang banyak, yang besar artinya telah Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan bagi kita. Coba dalam hidup kita kan kita hanya khawatir dan fokus kepada hal yang fana kan. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan yang telah menyelesaikan semuanya bagi kita di atas salib, maka hari itu kita bisa menemukan hidup. Kita menemukan berkat, bukan kutuk, bukan ketakutan ataupun bayang-bayang kematian. Jadi apa yang terjadi ketika kita memutuskan jangkar dan fokus kita kepada keadaan ini, bayang-bayang ketakutan dan kematian, kita pasti akan tenggelam. Jangkar talinya diputuskan dan fokusnya berubah, pasti akan tenggelam. Alkitab menunjukkan kepada kita satu kisah di mana Tuhan Yesus datang tiba-tiba jam 3 malam ketika murid-murid sedang berlayar dan alami gelombang yang besar. Kira-kira jam 3 malam Yesus datang di atas air, di dalam kegelapan, dan ada cahaya orang berjalan di atas air. Murid-murid berteriak berseru, waduh ini hantu atau apa? Hantu laut yang bisa akan membunuh dan menenggelamkan kita. Lalu Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Lalu Petrus berkata begini, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air, suruh aku datang kepadamu. Lalu Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk ketemu Yesus. Waktu dia melihat Yesus, dia jalan di atas air. Tapi ketika dia mengubah fokusnya kepada angin dan air, gelombang, dia mulai ketakutan dan tenggelam. Jadi dua hal ini sama persis. Kita jalan dalam hidup kita di tengah badai dan di tengah pergumulan, ada gelombang, ada bayang-bayang ketakutan dan kematian. Sementara ada sang hidup di sebelah kita dan kita datang kepadanya. Waktu kita melihat Tuhan, kita bisa jalan di atas air. Tapi waktu kita tidak lihat Tuhan dan kita lihat ada gelombang ternyata, ada badai ternyata, ada angin ternyata, pasti akan tenggelam. Apalagi kita memilih untuk memutuskan tali yang menghubungkan kita dengan Kristus, atau memutuskan untuk tidak terhubung dengan Tuhan, kita benar-benar terhilang. Kita sedang memilih kematian, kita sedang memilih bayang-bayang kematian, kita sedang memilih kutuk. Tetapi siapapun yang mengandalkan Tuhan, fokus pada Tuhan dan terhubung dengan Tuhan, dia sedang memilih kehidupan dan berkat. Setuju, katakan amin. Sebab itu pilihlah hidup. Yesus pernah menegur orang-orang, kamu membaca Alkitab dan kamu selidiki semuanya. Semua yang disaksikan Alkitab itu bicara tentang aku. Tapi kamu pikir bahwa kamu selidiki dan untuk dapat hidup yang kekal, mungkin dapat apa-apa semua yang fana di bumi.
Tapi semua kesaksian itu bicara tentang aku, tapi kamu nggak mau datang. Nah sekarang aku suruh, datang kepadaku supaya kamu memperoleh hidup. Jadi datang kepada Yesus supaya memperoleh hidup. Fokuslah kepada Yesus supaya kita memperoleh hidup. Setuju, katakan amin. Fokus kepada ini. Hidup memang selalu dibayang-bayangi lah dengan ketakutan ya, kematian ya. Saudara nggak bisa lihat wabah COVID itu ada di mana. Anak Tuhan yang ibadah, yang rajin ibadah pun bisa kena. Ada beberapa jemaat kita yang kena, kasih tahu saya bilang, kita memang nggak tahu. Ya doa saja kalau sudah divaksin ya 4-5 hari pasti sembuh lah. Omikron itu kan nggak berbahaya. Kalau saudara belum disuntik ya disuntiklah. Saya sudah disuntik 3 kali. Kemarin saya disuntik, sepertinya salah suntik saudara, dan sakitnya nggak hilang-hilang saudara. Sampai ada reaksi imun tubuh saya, ada kebengkakan di seperti sebuah amandel di bawah lengan saya. Tapi saya sudah suntik 3 kali. Tapi saya tetap memakai masker. Saudara juga tetap memakai masker. Saya percaya orang-orang yang jalan bersama Tuhan akan dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Saya percaya siapapun saudara yang hidup fokus Tuhan dan terus terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan membuktikan janjinya bagi siapapun yang bergantung pada Tuhan. Di tengah gelombang, di tengah kehidupan yang sulit, Tuhan sediakan pemeliharaan. Di padang gurun sekalipun, Tuhan sediakan pemeliharaan yang ajaib bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sama-sama kita baca ayat ini 1, 2, 3. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang percaya katakan amin. Biar itu yang terjadi bagi saya saudara. Memang waktu kita hidup ada bayang-bayang kematian yang membayangi kita. Saya ibadah, saya takut kena COVID, gimana saya mati. Sudah, jangan takut, dia saja sang hidup, pasti akan hidup. Percaya katakan amin. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Waktu domba itu jalan, dia gak bisa tahu, saya bisa temukan padang rumput di mana. Kalau dia jalan dengan kekuatannya, dia pasti akan mati kelaparan. Kalau dia gak tahu di padang rumput itu binatang predator ada di mana, dan di mana ada air yang sehat untuk saya bisa minum, dan padang yang berumput hijau dan saya bisa makan kenyang, nggak bisa. Sebab itu dia butuh gembala. Waktu dia melihat binatang predator, dia tidak fokus kepada binatang serigala atau singa yang sedang mengancam nyawanya, tapi dia sedang melihat, mana ya gembalaku ya? Dia sedang pegang apa ya? Waktu dia tahu gembala sedang pegang kayu dan pegang tongkat, wah, dia tahu aku aman. Karena kayu potongan itu kalau dilemparkan kepada predator langsung mati memang. Dan ketika aku jatuh, ada tongkatnya yang ada kepalanya, ada bengkokannya. Dia tarik aku, pasti akan bangkit, jatuh lagi. Akan jatuh. Sebab itu domba itu sangat persis, tenang, tahu. Ketika dia fokus kepada gembalanya yang sedang pegang gada dan tongkat, walaupun ada singa sedang membayang-bayang itu makan, dia tidak takut. Dia makan terus, kenyang. Dia tahu ketika ada gembala, dia aman. Saya dan saudara ketika ada Tuhan, di tengah tekanan, di tengah pergumulan, di tengah badai, saya dan saudara tetap aman. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara berkata, kalau khotbah kan gampang, ngomong gampang, tapi kalau pastor alami keadaan tekanan jiwa seperti aku, emang masih bisa percaya Tuhan? Aku ini loh sedang takut macam-macam. Kalau aku gak bisa kerja lagi, bagaimana aku hidup? Kalau semua modalku gagal karena lagi perang, semua mata uang jadi turun, semua terhenti, produksi berhenti, lalu bagaimana dengan hidupku? Kalau aku kena sakit, aku mati bagaimana? Kalau alami seperti aku, apakah masih bisa percaya Yesus? Saya beritahu saudara, kalau saya dan saudara percaya, gak percaya, maka kita hanya mengalami ini. Kita memilih, aku putusin saja talinya, aku gak mau lihat Tuhan, aku mau hidup saja seperti apa yang aku mau. Maka kita hanya mengalami pemeliharaan yang umum.
Saudara bekerja keras, semakin kerja keras, semakin dapat banyak uang. Semakin dapat banyak uang, saudara hidup semakin baik di dunia. Sama dengan orang banyak, kira-kira umur 80-70 tahun, ya mati, sudah, selesai. Itu hanya pemeliharaan umum. Sakit, pergi berobat dokter gak bisa, ya sudah ngangkat tangan, ya sudah. Mau diapain lagi, mati. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, hidup percaya pada Tuhan dan fokus pada Tuhan, dia bukan hanya terima ini saja, dia terima yang ini dan ini. Dia terima pemeliharaan yang khusus. Setuju, katakan amin. Sehingga ayat itu berkata begini, dalam segala sesuatu bisa bicara tentang masalah, segala sesuatu bisa berbicara tentang sakit penyakit, segala sesuatu bisa berbicara tentang tekanan di dalam hati, segala sesuatu bisa berbicara tentang apapun. Tuhan campur tangan di dalamnya, ikut bekerja di dalam keadaan itu untuk mendatangkan endingnya adalah hal yang baik bagi kita. Setuju, katakan amin. Tapi kalau kita memutuskan untuk tidak percaya, memutuskan untuk tidak fokus kepada Tuhan, maka segala sesuatu keadaan yang buruk, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Memang itu menjadi keadaan normal dalam kehidupan. Sudah, gak apa-apa, jalani saja. Bagaimana keadaan endingmu, sudah, engkau yang menjalaninya. Wah, ini adalah orang yang paling bahaya di dunia. Sebab itu saya percaya segala sesuatu, jadi segala keadaan apapun, saya tetap melihat kepada Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Endingnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Apapun saudara dalam hidup saudara ya, apapun, segala sesuatu, itu bicara tentang apapun. Apapun. Kalau tanpa percaya Tuhan, maka apapun yang buruk itu gak akan menghasilkan ending apa-apa yang baik. Mungkin dia hanya berjalan seperti keadaan normal kehidupan saja, tapi dia tidak akan pernah menghasilkan apapun keadaan yang baik. Tapi kalau dalam Tuhan keadaan yang buruk, segala sesuatu ya bisa meliputi keadaan yang buruk. Di tangan Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun sepertinya buruk, percaya saja pada Tuhan. Endingnya itu untuk itu kebaikan. Kalau Tuhan campur tangan, dia ubah yang tidak bisa kita ubah. Endingnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir ini. Mengapa engkau tertekan dalam jiwaku, gelisah dalam diriku? Tadi yang pertama berharap, yang kedua bersyukur. Kalau terjemahan baru, bersyukur kepada Tuhan. Terjemahan Indonesia modern, senantiasa memuji Tuhan. Sebetulnya sama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jika kita tidak bersyukur dengan apa yang ada, maka kita akan mengalami tekanan jiwa. Bisa. Sebagai anak Tuhan kita harus mampu bersyukur dalam segala keadaan dengan berkata, apapun yang aku miliki sekarang, aku tetap bersyukur. Sama-sama kita baca ya, apapun yang aku miliki sekarang ini aku tetap bersyukur. 1, 2, 3. Apapun yang aku miliki sekarang ini, aku tetap bersyukur. Jadi kemampuan bersyukur begitu akan menolong kita untuk terus melihat ke depan. Tidak terus-menerus melihat ke belakang. Enggak. Akan membuat kita terus-menerus melihat ke depan. Dan bersyukur itu akan senantiasa membuat kita selalu berpikir positif tentang segala hal. Jadi waktu kita memuji Tuhan, waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita sedang fokus kepada pribadinya. Amin. Saya dan saudara ketika datang kepada Tuhan, kita sedang fokus kepada pribadinya. Kalau seandainya kita dalam kehidupan kita fokus, aku bersyukur, aku datang kepada Tuhan, aku fokus pada bagaimana Tuhan menolong aku, bagaimana Tuhan menyembuhkan aku, bagaimana Tuhan memberkati aku, bagaimana Tuhan membuat semua menjadi baik bagiku. Nah, waktu kita fokus tentang datang kepada Tuhan dan fokus tentang itu, maka kita sedang kehilangan poin ini. Dan kalau kita berhenti di situ, maka kita sedang kehilangan poin ini. Waktu kita datang kepada Tuhan, otomatis Tuhan akan memberikan semuanya kepada kita. Percaya katakan amin. Kalau sudah datang kepada Tuhan, saudara pasti akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Percaya katakan amin. Kalau sudah datang kepada Tuhan, dapatkan kesembuhan. Percaya katakan amin.
Saya dan saudara datang kepada Tuhan pasti akan dipelihara. Tuhan beri apa yang saya saudara minta. Saudara minta rumah, Tuhan kasih. Saudara minta mobil, Tuhan kasih. Saudara minta pasangan hidup, Tuhan kasih. Saudara minta keadaan yang sedang saudara alami, tolong Tuhan. Tuhan akan berikan, percaya katakan amin. Tapi kalau kita berhenti di situ, maka kita sedang kehilangan poinnya. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, itu diberi, tapi kita memfokuskan hati perhatian pada itu, kita kehilangan poin syukur itu dalam diri kita. Justru waktu kita datang kepada Tuhan, kita fokus pada pribadinya. Kita bersyukur karena pribadinya. Makanya pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tuhan itu baik. Setuju katakan amin. Fokuslah kepada pribadinya yang baik, maka kita akan menerima yang baik. Percaya katakan amin. Justru kita fokus kepada bagaimana Tuhan menolong aku, maka kita kehilangan poinnya. Karena Alkitab berkata bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pribadi Tuhan adalah pribadi yang baik, yang akan memberikan hal yang baik kepada kita. Setuju katakan amin. Bersyukurlah kepada Dia, Tuhan segala ilah. Dia pribadi Tuhan adalah Tuhan segala Tuhan, atau Tuhan daripada semua Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan segala Tuhan. Di atas segalanya, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu pribadi Tuhan, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Setuju katakan amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan yang keempat adalah bagi Dia Tuhan satu-satunya yang apa? Melakukan keajaiban-keajaiban besar. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu Tuhan satu-satunya di atas segala Tuhan, dari atas segala ilah, dan Dialah satu-satunya Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Jadi waktu kita naikkan syukur, maka fokuslah pada pribadi Tuhan. Dan semua orang yang fokus kepada pribadi Tuhan, saudara akan mendapatkan pribadinya. Makanya kemarin saya berkata, Paulus tidak sembuh, kalah, tapi justru dia dapatkan berkat yang sesungguhnya, karena dia dapatkan pribadi Tuhan. Di Yakub kalah, karena malaikat Teofani pukul pangkal pahanya, jatuh terpelecok, kalah, minta ampun. Dan perjalanan hidupnya mungkin dia tidak, karena waktu dia setelah menjalankan kehidupan berikutnya, kan sebagian harta dia kasih kepada sebagian hartanya dikasih kepada kakaknya Esau. Tapi justru dia dapatkan berkat yang sesungguhnya. Dia dapat pribadi Tuhan. Dia menjadi orang yang diberkati luar biasa dari hidupnya, dan semua bangsa diberkati. Dia mendapatkan berkat yang sesungguhnya ketika dia mendapatkan pribadi Tuhan. Saya dan saudara, ketika bersyukur kepada Tuhan karena pribadinya, kita mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Percaya katakan amin. Berkat sesungguhnya itu bicara tentang apa yang tidak pernah habis. Saya tutup dengan cerita ini. Mungkin Pak Noel bisa. Suatu hari bangsa Israel itu sudah lewati lewati laut mati, laut Tebrau, laut merah. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur, jalan di tengah padang gurun, jalan selama 3 hari 3 malam, gak minum air, gak ada air sama sekali, dan mereka tidak bisa minum. Berjalan, sampailah di satu tempat namanya Mara. Mereka memberi nama itu Mara karena pahit airnya. Persis sama dengan kehidupannya Naomi. Dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena perjalanan hidupku begitu pahit. Aku mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupanku yang sangat memahitkan hidupku, sehingga jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Nah, ketika mereka sampai di Mara, disebut Mara karena air itu pahit. Mau minum air, airnya pahit. Waduh, 3 hari gak ketemu air, ternyata airnya pahit. Lalu umat itu berseru kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa, berkata, apa yang akan kami minum?
Kamu bawa kami untuk mati di sini, kami gak ada air. Air ini pahit. Lalu Musa itu berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya kami bisa dapat minum air. Lalu Tuhan berkata, sudah, lemparlah sepotong kayu ke dalam air. Waktu dia melemparkan sepotong kayu ke dalam air, air yang tadinya pahit itu berubah menjadi manis. Tadi pahit, airnya berubah menjadi manis. Nah, kalau saya tanya saudara, kayu apakah yang mengubah saya dan saudara dari pahit hidup atau pahitnya dosa menikmati manisnya kasih karunia? Kayu yang sama di mana dia tergantung di atas salib. Yesus adalah kayu itu, datang menjadi manusia. Pribadi ilahi datang menjadi manusia ke dalam kehidupan dunia yang penuh dengan kepahitan dan penderitaan, supaya mengubah hidup kita yang pahit karena dosa menerima manisnya kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Air apa yang membuat saya dan saudara tidak pernah haus lagi ketika kita minum? Bukankah Yesus Kristus? Kalau saya dan saudara itu dalam kehidupan kita mengejar kekayaan, kita mengejar jabatan, kita mengejar penerimaan dalam dunia ini, bukankah itu semua yang kita cari? Tetapi tahukah saudara bahwa itu tidak pernah memberi kepuasan. Waktu kita dapatkan itu, kita merasa tidak puas. Kita masih tetap haus lagi. Waktu kita mendapatkan kelimpahan, kita merasa aku tidak puas, aku masih pengen lagi, ingin lagi dan sebagainya. Aku mendapatkan jabatan, aku ingin lagi yang lebih tinggi, aku ingin lagi. Dan dia akan terus haus. Atau dia mendapatkan penerimaan dari dalam kehidupan dunia, dia merasa tetap haus lagi dan haus lagi dan haus lagi. Bukankah itu kehidupan kita? Kita tidak akan pernah puas dengan semua itu. Tapi siapakah yang memuaskan kita, membuat kita puas? Air apakah yang membuat kita tidak haus lagi? Bahkan dari dalam hidup kita memancarkan kehidupan, air kehidupan. Yesus berkata begini, air yang aku berikan kepadamu, siapa yang minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Apakah air hidup itu? Yang akan membuat saya dan saudara tidak akan pernah haus lagi, tapi kita mendapatkan kepuasan. Siapakah dia? Dia adalah pribadi yang sama yang tergantung di atas salib. Dia adalah pribadi yang sama yang mengubah hidup kita dari pahitnya dosa, menerima manisnya kasih karunia. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Barang siapa yang minum air hidup, tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Ayat berikutnya berkata, sebaliknya air itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Sama-sama kita baca ayat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Yang percaya kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bukankah dunia itu tidak akan pernah membuat kita tetap tidak membuat kita tidak menjadi puas? Dunia pasti tidak akan membuat kita tidak akan menjadi puas. Orang berkata aku ingin jabatan, tapi ketika dia mendapatkan satu jabatan, dia ingin jabatan yang lain. Tidak akan pernah puas. Orang berkata aku akan puas ketika aku punya uang. Tidak bisa. Ketika dia punya, dia ingin lebih lagi. Tidak akan pernah puas. Orang berkata ketika orang semua menerima aku, maka aku sudah menjadi puas. Tidak bisa. Ketika semua orang menerima dia masih tetap juga akan kurang dan selanjutnya kurang. Itulah kita di dunia. Nah, siapa yang bisa membuat kita puas? Hanya satu, air hidup itu. Dialah
Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang bisa mengubah pahitnya hidup itu mendapatkan manisnya kasih karunia? Siapa yang bisa mengubah pahitnya kehidupan yang membuat saudara tertekan, menerima kepuasan, menerima manisnya kasih karunia? Dialah Sang Mesias yang bergantung di atas kayu salib. Waktu kita memandang kepada Kristus, kita menemukan pengharapan yang baru. Waktu kita memandang kepada Yesus, kita menemukan kekuatan yang baru. Kita melihat keindahan anugerah di dalam Kristus. Percaya, katakan amin. Ya, waktu kita fokus kepada Tuhan, waktu kita terhubung kepada Tuhan, badai, pergumulan, bayang-bayang kematian, bahaya, apalagi ketakutan, kekhawatiran, pahit dan getirnya hidup, saudara pasti tak akan bisa kuat dan lewati. Percaya, katakan amin. Tapi waktu kita lupa putusin talinya, waktu kita lupa gak lihat Tuhan, lihat nanti kalau aku mati, kalau kena sakit kalau aku mati, nanti kalau aku miskin, nanti kalau aku gak bisa makan, nanti kalau. Justru itu akan membuat kita menjadi orang yang takut dan gagal di situ. Karena memang semua yang kita khawatirkan, yang membuat kita tertekan dalam jiwa di dunia, itu gak berarti. Kalau kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita baru tahu ternyata semuanya lebih kecil ternyata dibanding dengan apa yang Tuhan berikan bagiku. Waktu itulah baru kita menemukan nilai hidup ini. Ya, kita berkata begini, aku puas di dalam Kristus karena aku menggantungkan hidup kepada air hidup itu, sehingga aku puas dalam kehidupanku. Tetapi kalau aku menggantungkan hidup kepada semua yang fana di dunia, yakin, percaya kita gak akan pernah puas. Tetapi kita bergantung kepada air yang hidup, menerimanya, tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang diberikan kepadanya, kepada kita, menjadi mata air dalam diri kita yang akan terus memancar sampai hidup yang kekal. Percaya, katakan amin. Mari kita persiap hati kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa kami perlu berharap kepada Tuhan. Jadi kami berbicara tentang jiwa kami yang tertekan. Kami berbicara tentang